Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saikinasih dari kelas 3D3 KPLN, NRP 13031970018. Berikut ini adalah penugasan untuk post-test dari mata kuliah workshop simulasi dan koordinasi proteksi sistem tenaga listrik. Langsung saja kita buka etab. Create new project file. Kita pilih folder untuk penyimpanannya. Kita klik OK. Lalu kita klik Project dan Information. Judulnya adalah tugas post-test. Berlokasi di Ponorogo. Kontaknya kita isi dengan NRP dan engineer-nya nama. Oke. Lalu kita klik View dan Grid. Dan project standarnya kita ubah frekuensinya menjadi 50. Lalu langsung saja kita rangkai.
Selanjutnya adalah memberikan parameter pada setiap komponen. Selanjutnya bisa kita load flow. Ketika sudah muncul alt view-nya segitiga kuning seperti ini, artinya sudah tidak ada errornya. Lalu untuk unitnya kita ubah ke KVA. Di setiap busnya bisa kita lihat kalau terdapat angka-angka yaitu arus yang mengalir. Lalu untuk short circuit-nya, untuk bus 6 kita volt, lalu kita klik duty. Nah, berikut adalah besar arus short circuit-nya, yaitu 0,337 kA. Lalu kita coba untuk bus 8, kita volt dan klik duty. Arus short circuit-nya adalah 1,8 kA. Misal untuk bus 10, kita volt, klik duty, besar gangguannya adalah 88,1 kA. Selanjutnya adalah memasang koordinasi proteksi dari sistem ini, yaitu kita memasang CT dan juga CT atau current transformer dan juga overcurrent relay.
Lalu untuk besar perbandingannya, CT-nya bisa kita pakai 10.000 banding 1. Sedangkan OCR-nya kita memakai merek Merlin Jering Sepam 1000, lalu memakai yang Definite Time. Pick up-nya adalah arus yang mengalir pada beban lam 1, yaitu 5365 dibagi dengan primer dari CT, yaitu 10.000, sehingga menghasilkan 0,5365. Kita bisa lihat arus yang mengalir 5365, lalu CT-nya bisa kita buat 10.000 dibanding 1, OCR-nya kita buka library Merlin Jering Sepam 1000, klik OK. Kita pakai tipe kurva yang Definite Time, delay-nya yaitu 115, time dialnya 1, dan pick up-nya 0,5365, yaitu dari arus yang mengalir dibagi dengan primer dari CT. Lalu kita setting outputnya, yaitu yang akan trip nanti, yaitu CB10. Untuk CT-nya kita bisa pakai
50:1. Sedangkan OCR-nya kita pakai Merlin Jaring Sepam 1000 dengan tipe kurvanya definite time, pick up-nya 20,1 dibagi 50 yaitu 0,414. Time delay-nya 2. Time dialnya 2. Delay-nya 115. Kita klik OK. Selanjutnya untuk CT2 kita pakai 50:1. OCR-nya masih sama, pakai Merlin Jaring Sepam 1000 definite time, pick up-nya 0,378, time dial 2, delay-nya 215. CT3 50:1 juga. Untuk OCR-nya kita pakai Merlin Jaring Sepam 1000 definite time 0,378, time dialnya 3, delay-nya 315, dan outputnya adalah CB8.
Selanjutnya untuk sistem koordinasi proteksi, kita menggunakan CT, current transformer, dan juga OCR, over current relay. Kita akan pasang di beban, lalu untuk bus 7 dan juga bus 6. Nah, besarnya adalah rasionya 50 dibandingkan 1. Jika kita running, harusnya adalah 20,7. Sehingga untuk setting dari OCR-nya adalah kita ke library, lalu pilih Merlin Jering CPAM 1000, integrated curves, dan tipe kurvanya definite time. Kita pakai pick up-nya 0,3, time dial-nya 0,1, dan output-nya adalah CB10. Lalu untuk CT2, rasionya adalah 50 dibanding 1 dengan OCR merek yang sama, yaitu Merlin Jering CPAM 1000. Kurva type-nya definite time, pick up-nya 0,378, time dial-nya 2, dan delay-nya 0,215. Sedangkan untuk CT3, kita juga menggunakan rasio 50 dibanding 5 dengan OCR-nya 0,378, output-nya CB8, circuit breaker 8, open. Lalu untuk proteksi yang ada di trafo, yaitu kita menggunakan 2 OCR dan CT pada sisi sekunder. Kita pakai rating 200 banding 1, sedangkan untuk pick up time-nya kita menggunakan FLA 144,3 dibagi dengan primer dari CT, yaitu 200. Sehingga pick up time-nya 0,7215, time dial-nya 2, delay second-nya 0,215 dengan tipe kurvanya definite time. Untuk mereknya sama, yaitu Merlin Jering CPAM 1000, output-nya CB14 open. Sedangkan untuk primernya, kita bisa lihat untuk FLA primernya 2,887, CT-nya 5 banding 1, sehingga pick up-nya 2887 tadi dibagi dengan 5, yaitu 0,5774, tipe kurvanya definite time, integrated curves, dan Merlin Jering CPAM 1000, tapi instannya tidak, dengan output CB13. Selanjutnya bisa kita running start protective device coordination-nya. Kita pilih fault insertion, misalkan pada relay 1 kita beri gangguan pada beban. Nah, tanda silang ini artinya adalah trip, jadi CB10 trip, CB9 trip, CB8 trip, dan CB15 trip. Kalau untuk lebih detailnya bisa kita lihat pada sequence viewer. Nah, di sini terlihat urutan dari tripnya relay. Relay 1, lalu relay 7, relay 2, dan
relay 3. Selanjutnya untuk relay 2 kita beri gangguan di bus 7. CB10 nya akan trip, CB7 CB15 trip, CB9 trip, dan CB8 nya trip. Nah, ini ada angka urutannya. Lalu ada simbol X, ini yang artinya trip. Selanjutnya untuk gangguan di relay 3, CB10 trip, selanjutnya untuk tipikal 2, jurusan yang kedua, kita bisa beri gangguan pada relay 10. Kita beri di bebannya. Maka CB18 akan trip, CB17 dan 16 juga akan trip secara berurutan. Lalu untuk relay 9 kita bisa beri gangguan CB15, 16 trip. Untuk relay 8 maka yang trip adalah CB16. Selanjutnya untuk tipikal yang ketiga atau jurusan yang ketiga, kita bisa lihat untuk relay 13 kita beri gangguan pada beban CB33, CB51, CB49, CB25 trip. Untuk relay 17 kita beri gangguan di bus 14, maka CB33, CB49, CB25 akan trip. Untuk gangguan di trafo bisa kita uji pada relay 18. Maka CB33, 25 akan trip. Kita bisa coba juga di relay yang 15. CB33, CB26 trip. Ketika kita beri gangguan pada trafo 8, maka relay 15, maka CT akan membaca arus, akan menurunkan arus lalu dibaca oleh relay 15. Relay 15 nanti akan
membaca apakah arus tersebut merupakan arus gangguan atau tidak, yaitu sesuai dengan arus rating yang sudah kita atur tadi di pick up, sehingga outputnya adalah mentripkan pengaman pada primer trafo, yaitu CB26. Mengapa bisa kita lihat kalau CB33 ini ikut trip? Hal ini tuh disebabkan karena OCR, overcurrent relay, itu membaca arus yang naik. Dan salah satu kelemahan dari overcurrent relay adalah adanya simpatetik atau trip yang bersamaan, sehingga kalaupun gangguannya cuma ada di trafo 8, maka bukan hanya CB26 saja yang akan trip, tapi CB33 bisa trip. Untuk pengaturan arus trip, semakin mendekati ke sumber, maka arusnya semakin kecil, atau semakin jauh dari sumber, arusnya semakin besar. Tetapi untuk waktu trip, semakin jauh dari sumber atau semakin jauh dari gardu induk, maka waktu tripnya akan semakin cepat, karena menghindari adanya trip dari PMT yang ada di sumber, yang ada di gardu induk. Menghindari trip yang ada di gardu induk, sehingga bila ada gangguan arus naik, maka PMT ini tidak trip atau tidak mudah trip, karena proteksi dari beban itu ada. Sekian video tugas post-tes UAS dari mata kuliah workshop simulasi dan koordinasi sistem proteksi tenaga listrik. Mohon maaf apabila ada kurang dan juga banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.